Mengenai apa itu KDRT dan apa saja kiat-kiat yang menaungi KDRT. Seperti yang kita ketahui, saling mencintai dan hidup bahagia adalah idaman suatu keluarga. Tapi terkadang semua harapan itu tidak bisa tercapai dengan begitu saja. Salah satu akibat adanya kekerasan. Salah satu yang menjadi masalah adalah kekerasan. Korban KDRT bisa siapa saja, bisa istri, anak, atau bahkan ayah itu sendiri. Dan di sini kita akan menjelaskan 4 hal penting mengenai KDRT. Yang pertama, sebab dan akibat yang ditimbulkan. 2. Ciri adanya kekerasan dalam rumah tangga. 3. Kiat-kiat penanggulangan KDRT. Dan 4. Hukum yang menaungi kasus KDRT. Yang pertama, hubungan yang tidak seimbang. Budaya patriarki yang masih kental membuat suami lebih merasa berkuasa di dalam berumah tangga. Yang kedua, faktor ekonomi. Ekonomi yang tidak begitu bagus akan mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Untuk yang ketiga, frustasi. Frustasi berkaitan dengan faktor ekonomi yang membuat seseorang yang sudah lelah secara mental seringkali tidak berpikir logis dan menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian konflik. Untuk yang keempat, penyebab dari terjadinya KDRT, perbedaan kondisi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Ada pandangan bahwa suami tidak boleh kalah dari istri, sehingga pada beberapa kasus KDRT banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri adanya kasus kekerasan KDRT yang bisa kita ketahui sebagai orang di sekitar korban. Yang pertama, korban seringkali merasa ketakutan apabila berada di dekat pelaku kekerasan. Yang kedua, korban memiliki banyak luka-luka yang apabila kita tanya akan dijawab sebagai luka kecelakaan, sebagai bentuk untuk menutupi adanya tindak kekerasan. Yang ketiga, korban jarang bersosialisasi baik dengan teman maupun keluarga terdekatnya. Yang keempat, korban sering tidak masuk kerja dan tidak masuk sekolah. Yang kelima, korban juga mengalami perubahan perilaku seperti adanya gejala depresi, gangguan kecemasan, dan adanya indikasi untuk bunuh diri. Adapun hukum yang menaungi kasus KDRT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman yang diberikan pun terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kekerasan fisik dengan pidana paling berat, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda sebanyak 45 juta. Yang kedua, kekerasan seksual dengan pidana paling berat, yaitu pidana penjara selama 5 tahun hingga 20 tahun atau denda 25 juta hingga 500 juta. Yang ketiga, penelantaran rumah tangga dengan pidana paling berat, penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Apa saja yang bisa dilakukan apabila kita berada dalam posisi sebagai korban KDRT? Langkah pertama yaitu mencoba berkomunikasi dengan kepala diri dan menghindari untuk balas dendam. Langkah yang kedua yaitu memberitahukan apa yang tengah dialami kepada orang terdekat seperti keluarga atau teman, karena KDRT rentan. Langkah yang ketiga yaitu melakukan tes visum sebagai bukti adanya tindak KDRT ke pusat pelayanan kesehatan. Yang keempat yaitu melapor ke pihak berwajib. Yang kelima, melapor ke P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
yaitu melapor ke situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di layanan publik KPPA. Ada baiknya juga kamu mempertimbangkan untuk melaporkan kekerasan tersebut ke pihak yang berwenang. Kalau kamu mau melaporkan kekerasan tersebut ke kepolisian, kamu bisa hubungi unit pelayanan perempuan dan anak di Polres terdekat kamu. Selain ke pihak berwenang, kamu bisa melaporkan kekerasan tersebut ke pusat layanan publik. Seperti kamu bisa menghubungi ke Komnas HAM, lalu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ada di dekat rumah kamu. Dan yang terakhir, Komisi Nasional Perempuan. Nah, itu tadi seputar informasi mengenai apa yang bisa dilakukan korban KDRT. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, langsung komen di bawah ini aja ya. Sampai ketemu di video berikutnya.